Salam, selamat pagi dan salam sehat bagi saudara-saudara yang terberkati. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih di hari yang selalu baru Tuhan berikan pada kami. Dan saat ini kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya mengerti firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Amin. Pada hari ini Jumat 7 Oktober 2022, mari kita lengkapi aktivitas kita dengan merenungkan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 5. Demikian dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita ini banyak orang-orang bekerja keras pagi sampai malam, bahkan tidak ada waktu untuk berdoa, baca firman Tuhan, hanya untuk cari uang sebanyak-banyaknya untuk diwariskan kekayaan kepada keturunannya. Bahkan kalau bisa sampai 7 keturunan. Padahal kalau boleh jujur, di dunia ini bagaimana keluarga-keluarga yang terpecah belah, berantakan hanya karena warisan atau harta duniawi yang diwariskan kepada anak-anaknya. Sehingga mereka ribut satu sama lain, tidak lagi kenal kakak adik karena sudah berbicara mengenai material. Sudah tidak ada saudara, suami, istri, dan keluarga. Semua menghalalkan segala cara mendapatkan uang. Akibatnya menjadi sumber malapetaka dan kehancuran bagi keluarga karena harta prioritas dalam hidupnya. Namun ada jauh lebih penting untuk diwariskan, yaitu wariskanlah keselamatan yang sudah diberikan Allah melalui Yesus Kristus kepada kita. Orang tua harus mewariskan firman Tuhan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, supaya menemukan kepuasan hati, sehingga bisa rukun dan damai berdampingan tanpa ada permusuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, terkadang kita ini cukup sedih kalau kita pernah ketemu beberapa kepala keluarga yang berkata bahwa mereka memberikan kebebasan untuk anak-anak. Mereka memilih masuk agama apapun. Padahal mereka adalah keluarga Kristen. Tentu kita sedih mendengarkan seperti itu. Kita sebagai orang tua atau kepala keluarga jangan membiarkan anak-anak untuk memilih apa yang mereka mau dalam kepercayaan mereka. Kita sebagai orang tua harus mewariskan kepada anak-anak kita keselamatan yang sudah diberi Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Mereka boleh memilih karir apapun, tetapi iman, kepercayaan, pilihan Tuhan. Tidak ada kata lain. Kita harus mewariskan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu nomor 1 yang harus kita berikan kepada mereka. Karena itu adalah wariskanlah, bahwa warisan abadi bagi anak-anak adalah Kristus. Sama seperti Daud dalam nats ini, dia menemukan kepuasan hati dengan menjadikan Tuhan sebagai warisan. Warisan mengacu kepada kekekalan yang akan dia nikmati dalam persekutuan dengan Tuhan.
Adapun piala mengacu pada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ia puas dengan kebaikan Tuhan di bumi ini dan di dalam kekekalan. Renungan hari ini mengingatkan kita agar mewariskan firman Tuhan kepada anak-anak, karena kepuasan sejati tidak akan kita temukan dari harta duniawi, tetapi suatu pemberian yang dilimpahkan, yang diberikan dari sorga atau dari Tuhan. Untuk itu, mari wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, yaitu percaya dan takut akan Yesus Kristus, agar menjadi keluarga yang taat, agar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Maka perjalanan hidupnya, bahkan perjalanan hidup kita pasti terberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajari kami melakukan kehendak-Mu dan berikan kepada kami kasih setia-Mu dan juga kasih karunia-Mu. Untuk hari ini dalam melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhanlah yang memberkati segala pekerjaan kami. Dan tak lupa kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, ulurkan dan jamah dan berkatilah obat yang dikonsumsinya supaya memperoleh kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.